Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025. Yaitu skema gaji P3K paruh waktu resmi disahkan. 5 daerah ini siap-siap terima nominal tertinggi. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB Rini Widiantini resmi tetapkan skema gaji P3K paruh waktu. Dalam hal ini, setiap daerah akan mendapatkan nominal yang berbeda karena kemampuan di setiap daerah tidak sama atau tidak semuanya daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama. Perbedaan ini didasarkan pada indeks kemahalan masing-masing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, skema untuk gaji P3K paruh waktu diatur sebagai berikut. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN di suatu kerja asalnya atau sesuai dengan indeks kemahalan daerah di suatu wilayah, bunyi diktum ke-19 Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi menurut Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa gaji P3K paruh waktu ditentukan atau melalui 2 opsi. Opsi yang pertama yaitu disesuaikan dengan gaji pada saat menjadi honorer. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan indeks wilayah atau UMR atau UMK daerah masing-masing. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan gaji P3K paruh waktu akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Dalam hal ini akan ada 5 daerah yang menerima gaji P3K paruh waktu tertinggi di seluruh Indonesia. Disebutkan 5 daerah tersebut merupakan kabupaten atau kota dengan UMK tertinggi. Sebagaimana ditetapkan, UMK tertinggi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kota Bekasi, UMK sebesar Rp5.090.752. 2. Kabupaten Karawang sebesar Rp5.599.593.
Kemudian yang ketiga yaitu Kabupaten Bekasi, UMK sebesar Rp5.558.515. Yang keempat DKI Jakarta, UMK sebesar Rp5.396.761. Yang kelima Kota Depok, UMK sebesar Rp5.195.721. Berdasarkan data dapat dipastikan bahwa daerah tersebut didominasi oleh Jabodetabek. Jadi seandainya nanti gaji P3K paruh waktu ditetapkan dengan atau disesuaikan dengan UMK, maka 5 daerah tersebutlah yang menduduki atau dapat gaji tertinggi di seluruh Indonesia atau mendapatkan gaji P3K tertinggi di seluruh Indonesia. Kami tidak berhenti-hentinya selalu berdoa supaya rekan-rekan tenaga honorer selalu diberi kesehatan, kelancaran, sehingga dapat melalui proses seleksi P3K baik itu tahap 1 maupun tahap 2 tahun anggaran 2024, agar semua impian para tenaga honorer di seluruh Indonesia segera menjadi kenyataan dan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2025 ini. Semoga P3K paruh waktu bisa menerima gaji layaknya dengan penetapan skema yang demikian atau disesuaikan dengan UMK daerah masing-masing. Kalau misalnya disesuaikan dengan gaji tenaga honorer sebelumnya, maka nasib tenaga honorer secara fiskal tidak mengalami peningkatan. Hanya masalah status bisa melakukan peningkatan, yaitu bisa diakui sebagai ASN. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB terkait dengan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu skema gaji P3K paruh waktu resmi disahkan. 5 daerah tersebut siap-siap menerima nominal gaji tertinggi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.